Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih bisa bangun dari tidur, kami masih bisa bernafas, itu semua karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberi kekuatan bagi kami dan dapat menerangi jalan kami. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu merdeka dari dosa. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Karena status kita adalah orang-orang percaya. Sedangkan orang-orang di luar Tuhan tidak disebut sebagai orang percaya. Apakah orang percaya hidup setali tiga uang dengan orang tidak percaya? Tentu tidak. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkan status istimewa kita. Akankah kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dan menjalani hidup ala kadarnya tanpa menyadari untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya? Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya, kita diselamatkan, dilepaskan dari segala kutuk dosa, dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Itulah mengapa dituliskan dalam Roma 6 ayat 18, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Jadi di ayat yang kita baca tadi sangat jelas menyatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Apa artinya merdeka? Merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, terbebas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang atau pihak lain. Berarti tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak. Dalam kata merdeka terkandung dua pengertian, yaitu merdeka secara de jure atau hukum dan merdeka secara de facto atau secara nyata. Contohnya adalah keberadaan negara Indonesia kita secara de jure telah merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Tetapi secara de facto kenyataannya masyarakat Indonesia belum benar-benar merdeka, masih terjajah secara ekonomi sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin kian dalam. Ketidakadilan di bidang hukum juga masih terjadi. Pada saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, secara de jure ia sudah diselamatkan dari dosa. Tetapi secara de facto masih banyak orang percaya yang belum merdeka, masih saja terikat oleh berbagai macam keinginan daging. Kiranya kita sebagai orang-orang Kristen benar-benar sudah merdeka sehingga kita sudah diselamatkan dan hidup kita juga berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu buat pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya kami hidup sebagai orang-orang yang merdeka, tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami melakukan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu dan kami siap untuk melanjutkan berbagai aktivitas hari ini. Tuhan tolong kami,
Tuhan pimpin setiap langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.